Guys, balik lagi di Cari Cuan. Nyambung pertanyaan yang tadi. Dua Coffee udah berapa cabang, Mar? Oke, dua sekarang udah ada 6 cabang. Kita punya 6 cabang. Toko pertama kita headquarter di Cipete ini. Yang kedua di Washington DC. Waduh. Oke, terus. Di DC, terus kita ada di Bandung, Bintaro, Tasik, Bogor. Yes. Pertanyaan semua orang mungkin, termasuk gue. First thing first, kenapa di DC? DC. Kenapa lu pilih Amerika? Kita waktu itu buka setelah kita berdiri 2 tahun. Kita mempersiapkan dulu semuanya. Sebenarnya ini kayak mimpi kita yang nggak sengaja setiap harinya kita lihat. Jadi dulu tuh dua punya satu mural. Kita bikin muralnya peta dunia. Jadi yang dimerahin Indonesia. Oke. Someday kita punya cabang di luar, kita merahin tuh benua yang lain. Terus 2018, tahun kedua kita berdiri, kita dapat kesempatan dari Kemenparekraf waktu itu untuk support Wonderful Indonesia di acara New York Times Travel Fair. Kita brew kopi Indonesia itu dari Ciwangi sama Bali. Oke. Dari situ kita surfing 4 hari membludak kok, alhamdulillah. Kayak orang ngular segala macam. Nah saat itu kita tuh di interview sama VOA. Terus kita diundang ke DC. Oke. Nah di DC kita ketemu sama warga negara Indonesia sana. Ada namanya Kang Irfan sama Teh Vivit. Mereka coffeeholic. Terus mereka nyeletuk kayak, kalian nggak mau buka cabang di sini aja ya? Wah, emang mungkin gitu? Ya mungkin. Terus kita bisa kolaborasi segala macam yang sampai akhirnya mereka berdua menjadi partner lokal kita, Kang Irfan Teh Vivit itu. Oke. Mereka udah semacam PR lah di sana. Iya. Kita riset bareng di sana. Ya udah, kita sepakat kita develop dari 2018 sampai tapi kita baru resmi buka tuh 17 Agustus 2019. Di sana. Pas Independence Day kita. Independence Day kita. Jadi the first Indonesian coffee in capital United States. Gokil. Lo bayangin, cabang keduanya aja di DC. Alhamdulillah. Iya. Nah, tapi yang bikin gue mau tahu lebih banyak lagi, selain memang habit mereka yang emang udah bertahun-tahun menjadi culture mereka kali ya, ada lagi nggak, Mar? Hal-hal yang signifikan yang ini cuma ada di Amerika nih. Di Amerika itu untuk dapetin omset yang sama dengan di Jakarta, lo nggak perlu kitchen, lo hanya perlu kopi doang gitu. Oke. Jadi ya paling ada snack-snack kayak cookies, donat kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia untuk dapetin angka misalnya sama-sama 100 gitu, lo perlu ada kitchen gitu untuk dapat 100. Lo perlu ada makan berat. Iya. Lo perlu menjadikan coffee shop lo sebagai tempat one stop solution dari bisa brunch, lunch sampai dinner misalnya gitu. Kalau di sana ya lo hanya berdiri sebagai coffee shop yang menjual pastry dan kawan-kawannya, nggak perlu makan berat karena izin juga beda. Iya. Nah yang lain lagi ya tadi gue bilang pasarnya udah mature banget, orang udah tahu gue buka setengah 7 pagi lewat 5 orang yang datang akan sama nih. Oke. Dia akan ketika loyalis coffee shop lo nggak akan pergi kemana-mana ketika lo men-treat mereka dengan hospitality yang paling baik. Dan apalagi dua di sana tuh benar-benar gue tuh memberikan keramah-tamahan timur ala Indonesia, tapi dengan servis di sana. Kita membawa cerita tentang kopi-kopi Indonesia termasuk kafe kita sama nih kayak gini. Ada kayak gini ya? Jadi kita ngebawa storytelling di sana. Gila ya. Nggak kebayang dari Cipete ke DC. Tapi ada satu kota yang menarik juga di 6 cabang lo ini, Tasik. Kenapa tuh, Mar, lo pilih kota Tasik? Kenapa enggak? Oke. Sama, lagi-lagi di 2020, 2019 gue ngebaca salah satu riset internasional, perkembangan kota-kota secondary city itu akan menjadi penopang baru usaha-usaha yang ada di kota-kota besar. Tasik nih kita secara nggak langsung pernah punya pameran di waktu Vienna, yang kebetulan yang ngundang kita tuh salah satu orang KBRI sana yang punya properti di Tasik. Oke. Jadi emang hampir semua cabang-cabang dua ini ketemu karena jadi customer kita dulu gitu. Nah dari situ dia nawarin karena konsep bisnis kita hanya Cipete yang punya yang sewa, selebihnya kita bagi hasil. Buat gue pengen menjadi cerita warga DC, orang-orang muda di DC sama warga Tasik yang tinggal di skala suburban punya kesempatan yang sama menikmati kopi yang sama bagusnya. Oke, keren. Dari tadi filosofinya gua akuin sih, keren. Nah, sekarang kan nih syukurnya ya, si coffee shop ini makin menjamur dan sudah menjadi lifestyle. Betul. Anak muda. Betul. Lu pernah mendesain hal ini nggak di saat awal lu mendirikan Dua Coffee bahwa, oh nanti ini gue maunya di tahun segini
Dua Coffee itu akan jadi pusat tren lifestyle anak muda. Lu pernah kepikiran itu nggak dari awal? Gue sebenarnya nggak mengejar ke sana sih, kok. Gue benar-benar pure gue sama Ali ngebangun Dua nih untuk menjadi rumah buat orang-orang aja. Sesimpel itu. Oke. Sama halnya kayak ketika lo membuat rumah lo senyaman mungkin, lo datang ke rumah temen lo akan ngerasa kangen balik lagi main lagi. Kita punya dari OB, sekarang udah jadi head bar gitu. Iya, gue denger tuh. Iya, Keren tuh. Itu buat gue Keren. pesan yang harus jauh lebih gue dengungkan dibandingkan dengan kita akan menjadi pusat lifestyle anak-anak muda di Jakarta. Tapi lebih anak-anak muda di Jakarta bisa ngelihat kita kalau lo punya keinginan besar, gue punya contohnya nih anak-anak muda juga. Oke. Mungkin dari beda lingkungan itu, tapi bisa jadi seseorang kayak gitu. Guys, nggak heran Dua Coffee bisa segede ini karena tadi filosofinya padat dan juga yang bikin gue salut adalah Omar nih dan tim mau ngebantu orang-orang sekitar juga sampai ada OB yang sekarang udah naik level. Itu luar biasa banget sih. Tapi guys, gue di segmen berikut akan main games nih sama Omar. Siap. Lu penasaran? Jangan kemana-mana. Cuma di Cari Cuan. Cari cuan.